wa ala alihi washabihi ajmain. Iya, Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah kalau di Bogor, semoga di sana juga cerah semua. Kita bisa berkumpul untuk bersama-sama mengambil faedah ilmu dari teman kita, Ustadz Mardi Hadi, belajar bersama Faroid ya Ustadz ya. Ya, insya Allah. Langsung aja, mari kita buka majelis kita pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Alhamdulillah telah hadir di sini pemateri kita Ustadz Mardi Hadi. Maaf ya Ustadz ya. Ribet ngomongnya. Ngomong Mardi juga nggak usah canggung, nggak usah pakai Ustadz. Janganlah, kita kan lagi belajar ceritanya nih. Oh siap. Aja kan. Ya. Enak kalau Mardi aja. Bukan ini temen Umi. Nah, jadi pesan dari Ustadz Mardi untuk ibu-ibu sekalian, siapkan alat tulis ya. Apa ini namanya? Kertas atau buku sama bolpen buat catet-catet gitu ya. Jangan lupa. Bagi yang belum menyiapkan, bisa disiapkan dahulu sekarang sebelum Ustadz Mardi memulai materinya. Sebelumnya, Suaranya jelas nggak? cuma denger doang. Jelas. Ya, udah. Sebelumnya kita ini dulu sama Ustadz Mardi ya. Silakan Ustadz perkenalkan diri terlebih dahulu, kegiatan, aktivitas, tinggal di mana terserah antum. Pokoknya taruh sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullah min qaulin bila ilmin wa astaghfirullah min qaulin bila amalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Sebelumnya terima kasih banyak ini atas waktunya. Saya juga turut senang ini karena kita bisa silaturahim seangkatan kita di Mesir. Terus bawa Istilahnya ini untuk melepaskan rasa rindu kita karena nggak pernah silaturahim lagi gitu kan, seangkatan. Nah, ini saya ingin sedikit cerita. Saya belajar ilmu faraid ini pertama kali itu dengan Syekh Hisam Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Nah, beliau untuk di Al-Azhar ini salah satu inilah jadi rujukan untuk ilmu faraid. Syekh Hisam sekarang beliau agak sedikit sakit kemarin kena COVID di Mesir itu. Alhamdulillah sekarang sepertinya udah sembuh. Sepertinya udah sembuh beliau. Kemudian saya mengambil sanad juga dengan saya Ala Muhammad Mustafa Nami Al-Azhari. Dulu ketika saya di Alek sampai 2 bulan saya untuk ikut daurah faraid ini. Kemudian sama Ustadz Khatibul Umam, alumni Gontor 2002. Kemudian dengan Ustadz Hanif Amrullah. Beliau pernah belajar di mana? Di Darul Ifta juga pernah, terus belajar di sama Ustadz Ustadz Khatibul Umam sama Ustadz ini juga Fitri dari Padang, saya juga belajar. Sama Syekh Hisam ini udah dapat sanad, saya belajar lagi. Ikut daurah 2 kali saya sama Syekh Hisam itu. Karena memang saya merasa biasanya saya itu setiap pertemuan itu ada sesuatu yang beda disampaikan. Enggak meskipun materinya sama, kadang-kadang ada sesuatu yang disampaikan di luar disiplin ilmu tersebut biasanya gitu. Nah, saya juga sebenarnya merasa ini juga alhamdulillah bersyukur kan, artinya Allah memberikan ilmu yang berkah, mudah-mudahan ini jadi keberkahan buat kita semua juga. Nah, ini ada doa saya dapat dari Kiai Mukhlas dari Pasuruan. Beliau ngambil sanad dari Kiai
Ahmad Mutamim Pasuruani. Beliau ngambil dari Kiai Maksum Lasem, diijazahkan oleh Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, pesantren Langitan. Ada doa yang bagus, ini barangkali bisa dipakai untuk menguatkan hafalan, untuk barangkali ada pondok pesantren tahfiz di sini yang memiliki pesantren tahfiz, ada ijazah agar cerdas, kuat ingatan, mudah menghafal dan kuat pemahamannya. Ini doanya. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, anugerahilah kami pemahaman para nabi, wa hifdzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ilhamnya para malaikat yang dekat denganmu, dengan Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin, sebab kasih sayangmu, wahai zat yang maha pengasih. Disambung juga dengan doa, kalau untuk sendiri berarti Allahumma aghnini bil ilmi, ya Allah limpahi aku dengan ilmu, wa zayyinni bil hilmi, hiasi diriku dengan kesantunan, wa akrimni bit taqwa, dan muliakan aku dengan takwa, wa jammilni bil afiyah, perindahkan diriku dengan kesehatan, bi rahmatika ya arhamar rahimin, sebab kasih sayangmu wahai zat yang maha pengasih. Insya Allah bagus doanya, bisa dipakai nanti kalau buat anak-anak kita yang mungkin ngembangin pondok pesantren, santri-santri ataupun sedang menghafal Al-Quran. Nah, ini juga bagus doanya. Mau dimulai atau seperti apa? Iya, silakan Ustadz dimulai dahulu. Sebelumnya maaf, Cenit udah direkod itunya. Udah Kak. Udah direkod. Oh ya udah. Ini Ustadz yang bagan itu mau di share screen apa enggak? Enggak usah. Karena Ana mau ngejelasin dipakai ini sekarang, pakai whiteboard Ana ngejelasinnya. Tapi itu di share aja ke mereka, ke teman-teman di grup WhatsApp, mungkin kalian punya grup WhatsApp, barangkali bisa di share. Nah ini Ana ngejelasinnya pakai bagan, nanti Ana pakai ini aja, pakai whiteboard ini udah Ana siapin di sini whiteboardnya. Ya, jadi insya Allah metode Ana ini dengan metode pakai bagan, nah insya Allah nanti akan Ana jelasin kenapa kok dengan metode bagan ini. Karena itu saya share ada dua kertas. Biasanya kalau Ana ngadain pelatihan, ini kalau offline, pertama Ana kasih bagan yang ada kotak-kotaknya. Nah, setelah Ana ngejelasin, Ana kasih bagan yang kotak-kotak itu supaya mereka ngisi sendiri. Nah, setelah itu biasanya saya ini kasih kertas kosong, nggak ada sama sekali kotak-kotaknya itu, kertas kosong aja. Itu kan masih ada tuh kan, yang cuman kertas ada kotak-kotaknya tapi memang nggak ada bintun-bintunnya kan, yang sama Mbak Cenit itu. Nah, ada yang memang saya kasih kertas kosong plong, nggak ada sama sekali. Nah, jadi setelah mereka diiniin, nah ini kan istilahnya kita ini kan training for trainer lah ya, buat ngajar nanti. Nanti setelah kita kasih kertas kosong yang tidak ada bintunnya itu, nah baru setelah itu kita kasih yang benar-benar nggak ada sama sekali polos. Nanti mereka ngerjain sendiri gitu. Nah itu diarahkan. Nah baik, langsung aja ya. Ini Ana insya Allah ngejelasinnya pakai bagan. Insya Allah gampang lah. Mudah-mudahan nanti bisa dimengerti. Bisa digedein nggak ya ini ya? Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Iya kelihatan. Biasanya saya kalau mau ini bagan, yang pertama kali itu siapapun yang meninggal, kita posisikan dia sebagai zaud ataupun zaujah. Nah ini saya tulis kecil aja ya. Nah, mayit, siapapun yang meninggal diposisikan sebagai zauj atau zaujah. Nah, tapi nanti ketika kalian menjelasin ke murid-murid, nanti kalau antum menjelasin lagi, pakai bahasa Indonesia suami istri gitu. Nah, siapapun yang meninggal diposisikan sebagai suami ataupun istri. Nah, misalkan kakek kita meninggal berarti sebagai zauj. Nah, nenek kita meninggal sebagai zaujah. Nah, gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita menjelaskan ketika kita menghitung kakek saya berarti diposisikan sebagai jad. Enggak kayak gitu. Jadi siapapun yang meninggal itu diposisikan dia sebagai
zaud ataupun zaujah. Nah, selanjutnya, nah suami istri kan kalau seandainya menikah kan pasti punya keturunan. Keturunan yang termasuk ahli waris itu ada ibnun, ada bintun. Nah, ibnun bintun. Jadi suami istri, siapapun yang meninggal diposisikan sebagai suami ataupun istri. Nah, kemudian punya keturunan yang termasuk ahli waris siapa aja? Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, nanti ngejelasinnya pakai bahasa Indonesia saja kalau memang kalian mengadakan pengajian untuk ibu-ibu yang memang bukan dari pesantren gitu. Kemudian siapa aja yang termasuk ahli waris? Nah, baru kemudian ibnul ibni berarti cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki. Kemudian anak kalau nulis pakai bahasa Indonesia, anak LK, anak PR. Kayaknya agak susah ini karena whiteboardnya kecil ini ya, mohon maaf. Kemudian ada bintul ibni. Bintul ibni. Ya, saya ulangi, rumus yang pertama, ini rumus cara membuat bagan ya. Anda punya 7 rumus ini. Pertama, siapapun yang meninggal diposisikan sebagai zaujah, kemudian keturunan, berarti furu atau bunua ya. Bahasa kalau istilah dalam faraid itu bunuwatun atau furu'un. Furu jamak dari far'un. Nah, jadi ada ibnun, ada bintun. Nah, dari kalau bintun punya anak ya bukan ahli waris, tapi nanti permasalahan sendiri namanya zawil arham. Jadi semua ahli waris yang ada di bagian ini di luar ahli waris yang ada di bagian yang akan Anda jelasin ini itu namanya zawil arham. Nanti zawil arham itu ada mazhabnya, ada ahlu tanzil, ahlul quraba, ahlul rahim. Nah, ini mungkin kita kalau di Gontor belum belajar, tapi di Al-Azhar yang syariah sepertinya kita udah belajar itu. Yang ahlul rahim, ahlul tanzil, ahlul quraba gitu. Nah, ada bintun, ibnul ibni, bintul ibni. Nah, bintu bintin ini anak dari bintun ini enggak. Jadi gitu ya. Jadi pertama kali mayit keturunan, nah baru asal usul. Yang ketiga asal usul. Nah, nggak mungkin kan dia lahir dengan sendirinya kan, punya asal usul. Nah, kalau laki-laki berarti ab, kalau perempuan berarti Nah, ini sebenarnya hanya mengingatkan saja, bukan berarti mau mengguru ya. Mohon maaf ini. Kita kan sama-sama di Al-Azhar. Nah, ab, Ini hanya metode saja biar mempermudah. Nah, bapak, ibu. Nah, termasuk ahli waris lagi, kalau ab ini punya asal usul lagi, yang termasuk ahli warisnya adalah jad. Jad dari mayit ini, entah zaud ataupun zaujah. Terus jaddah. Jaddah min jihatil ab. Kemudian kalau punya ahli waris lagi, mana yang termasuk ahli waris? Nah, hanya jaddahnya saja. Sementara jad dia bukan ahli waris. Kalau dari jalur kalau zaud ini si mayit ini kan tadi siapapun yang meninggal diposisikan sebagai suami ataupun istri kan. Nah, suami ataupun istri ini kalau dia punya ibu, nah ibunya ini punya orang tua lagi, nah orang tuanya itu hanya yang perempuan aja yang termasuk ahli waris. Sementara jadnya bapak dari ibu dari jalur ini dari gimana bahasanya ya. Bapak dari ibunya mayit ini ya, bukan termasuk ahli waris. Nah, bukan termasuk ahli waris. Jadi intinya ini namanya disebut dengan jadun fasid. Jadun fasid karena dia bukan termasuk ahli waris, namanya zawil arham. Nah, udah 3 rumus ini. Rumus yang pertama, siapapun yang meninggal diposisikan sebagai suami ataupun istri. Kemudian keturunannya siapa aja, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Kemudian asal usul ada bapak, ab, ada kemudian jad, jaddah, dan jaddah. 3 rumus ya. 3 rumus. Rumus yang keempat. Nah ini cara nanti ngejelasinnya ke murid-murid kita. Nah, rumus yang keempat adalah mayit ini, zaud atau zaujah ini, tapi sebelumnya nanti saya ingin menjelaskan. Kenapa kok ini cuma sampai jad? Kenapa ini kok cuma sampai jad? Bisa aja ke atas-atas. Kenapa? Karena jarang untuk sampai jad ini. Kenapa jarang? Misalkan begini, kakeknya Alfi misalkan umurnya meninggal, mohon maaf ya ini sebagai contoh, kakeknya Mbak Alfi misalkan meninggal umur 80 tahun, misalkan zaud ya, berarti 80 tahun. Kemudian kakeknya Alfi punya bapak misalkan
Kan tadi siapapun yang meninggal diposisikan sebagai zaud kan? Jangan langsung kakeknya Alfi berarti langsung jad, enggak. Siapapun yang meninggal diposisikan sebagai zaud ataupun zauja. Siapa namanya? Kakeknya Alfi umur 80, punya bapak lagi umur 100 misalkan. Si kakeknya Alfi yang umur 80 tahun, kakeknya Mbak Alfi yang umur 80 tahun tadi, ternyata punya kakek lagi umur 140. Untuk sampai sini aja sulit gitu loh. Makanya kenapa cuma sampai jad. Nah, gitu cara menjelasin mungkin untuk bagannya nanti. Ketika kalian nanti mbak-mbak semuanya teteh-teteh ngejelasin ke yang lainnya seperti itu. Nah, baik, makanya itu logikanya kenapa cuma sampai jad. Karena jarang untuk sampai jad ke atas itu. Tapi kalau cicit, ibnul ibni, ibnu ibnil ibni itu ada kadang-kadang kan tadi kakeknya Alfi di sini. Untuk sampai ke cicit kadang ada, tapi nggak apa-apa ini sampai cucu aja. Gitu. Tapi kalau untuk jad ke atas itu jarang. Tapi kalau ibnul ibni ke bawah itu sering ada, tapi juga jarang juga kita temukan gitu. Baik, tadi rumus yang pertama zaud zauja suami istri, rumus kedua keturunan furu, rumus ketiga usul, rumus keempat. Nah, mayit ini punya 3 saudara. Saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Nah, gitu aja cara ngejelasinnya. Saudara sebapak, pertama, siapapun yang meninggal diposisikan sebagai suami ataupun istri, punya keturunan, keturunannya siapa? Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Kemudian usulnya siapa aja? Bapak, ibu, jadda, kakek, nenek, dan nenek aja dari jalur ibu. Nah, rumus yang keempat, baru rumus keempat, mayit itu punya 3 saudara, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Nah, saudara sekandung dan saudara sebapak letakkan di sebelah kanan. Letakkan di sebelah kanan. Dulu Ana pernah belajar, pernah dengar Raja Ritongah? Mungkin Mbak Alfi pernah belajar di Syariah, Raja Ritongah yang dari Medan. Tua senat itu ya? Ya, senat. Nah, beliau itu ketika ngejelasin bagan, semua ukhuwah syakiko, ukhuwah li'ab sama ukhuwah li'um digabung sebelah kanan. Nah, nanti agak rancu ketika menjelaskan masalah asoba ma'al ghairi. Karena asoba ma'al ghairi itu ij'alul akhwat ma'al banat itu, jadikanlah akhwat ma'al banat itu asoba ma'al ghairi itu hanya ukhtun syakiko dan ukhtun li'ab. Sementara ukhtun li'um nggak berlaku karena ada masalah kalalah nanti kan. Nah, gitu. Nantilah itu bertahap ini dulu. Baik. Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Otak Anda nggak nyampe situ. Oh ya. Nanti berarti ini dulu ya. Ini dulu. Oke. Nah, zaud zauja. Kemudian yang termasuk ahli waris tadi kan saya bilang ya, saudara sekandung, saudara sebapak. Nah, saudara sekandung akhun syakik berarti ya. Akhun syakik disingkat aja ya. Akhun shin gitu biar mudah. Akhun syakik itu saudara sekandung. Kemudian ukhtun syakikoh. Ukhtun syakikoh ini berarti saudari sekandung. Saudari sekandung, baru akhun li'ab. Nah, ingat jangan ini takutnya ketulis alif. Kalau alif berarti akhul ab, kalau akhul ab berarti jadinya paman nanti. Kalau ini saudara sebapak. Kalau ada alif berarti akhul ab, berarti nanti bukan saudara sebapak tapi jadinya paman nanti. Sebapak itu berarti beda ibu. Ya, nanti habis ini anak jelasin insyaallah. Beda ibu tapi satu bapak. Benar, beda ibu, satu bapak. Kemudian ada ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab berarti mohon maaf ya tulisan saya nggak terlalu bagus, yang penting paham lah. Akhun syakik, ukhtun syakiko, akhun li'ab, ukhtun li'ab. Nah, kemudian ini kan saudara sekandung. Nah, caranya gini cara nulisnya nanti kalau memang papan tulisnya besar kan mungkin nanti kalau ngajar sama orang umum harus pakai bahasa Indonesia kan. Berarti saudara sekandung, saudari sekandung, saudara sebapak, saudari sebapak. Nah, nanti dibikin ini aja LKPR gitu. Maksudnya laki-laki dulu baru perempuan, laki-laki dulu baru perempuan. Akhun syakik, ukhtun syakiko. Jangan kebalik ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kebalik, cuma nanti dengan rumus ana ini nanti agak kesulitan kalau kebalik. Laki-laki dulu akhun syakik, ukhtun syakiko, akhun li'ab, ukhtun li'ab.
nanti untuk menjelasin tentang masalah asoba agak rancu nanti kalau nggak berurutan. Laki-laki dulu baru perempuan. Akhun syakik, ukhtun syakiko, akhun liab, ukhtun liab. Nah, berarti udah dua saudara nih ya. Saudara sekandung baik laki-laki atau perempuan, saudara sebapak baik laki-laki atau perempuan, baru saudara seibu. Nah, saudara seibu juga sama. Kita tulis akhun syakiknya, akhun liabnya akhun liumnya di sebelah kiri. Akhun lium. Jangan akhul ya. Kalau akhul nanti saudara ibu. Ukhtun lium. Oke. Saya ulangi. Siapapun rumusnya ada 7 paling tidak. Rumus yang pertama, siapapun yang meninggal diposisikan sebagai suami ataupun istri. Rumus yang kedua, furu atau bunua, berarti ibn bintun, ibnul ibni, bintul ibni, bintul ibni. Rumus yang ketiga, asal usul, ab, jaddah, jaddahnya saja. Kemudian rumus yang keempat, 3 saudara. Saudara sekandung, saudara sebapak letakkan di sebelah kanan, saudara seibu letakkan di sebelah kiri. Rumusnya laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Akhun syakik, ukhtun syakiko, akhun liab, ukhtun liab, gitu. Udah. Dari ketiga saudara ini sengaja Anda pakai bahasa Arab ya, susah kalau bahasa Indonesia nggak cukup ini papan tulis. Kemudian dari ketiga saudara ini yang termasuk ahli waris, hanya anak laki-laki dari akhun syakik dan anak laki-laki dari akhun liab. Hanya anak laki-laki dari saudara sekandung dan anak laki-laki dari saudara sebapak. Gitu. Berarti ibnu akhi syakik, ibnu akhi syakik, oke. Kalau ini ibnu akhi liab. Nah, saya ulangi. Rumus yang pertama, siapapun yang meninggal diposisikan sebagai suami ataupun istri. Jadi kalau kakek kita meninggal diposisikan sebagai suami. Nah, makanya cuma sampai jad itu, karena kalau kakek kita umur 80, berarti di zauj. Up udah 120 kalau kakek punya kita bapak. Kalau kakek kita punya kakek, berarti 140. Makanya jarang untuk sampai jad ke atas. Nah, kemudian rumus yang kedua, furu, ibn bintun, ibnul ibni, bintul ibni. Rumus ketiga asal usul, usulun, ab, jaddah, dari hanya jaddah. Rumus yang ketiga, rumus yang keempat, 3 saudara. Saudara sekandung, saudara sebapak letakkan sebelah kanan, saudara seibu letakkan di sebelah kiri. Ini kena ada hikmahnya. Pertama, yang berlaku 2:1 dalam surah An-Nisa itu, lidzakari mislu hadzil unsayain itu hanya berlaku untuk ibn ketemu bintun, ibnul ibni, anak laki-laki ketemu anak perempuan, cucu laki-laki ketemu cucu perempuan, saudara sekandung laki-laki dengan saudara sekandung perempuan, saudara seibu saudara sebapak laki-laki, saudara sebapak perempuan. Nah, sementara saudara seibu ini dia tidak termasuk, dia 1:1 karena rumus kalalah. Makanya diletakkan sebelah kiri itu banyak hikmahnya. Pertama, karena dia 1:1. Yang kedua, karena dia masalah kalalah nanti lawalid walawalat. Yang ketiga, karena memang tidak bisa saling tidak bisa saling memahjubkan antara ukhuwah lium dengan ukhuwah syakiko, atau ukhuwah syakiko ukhuwah lium itu nggak bisa saling memahjubkan. Itu hikmahnya. Dan ada 2 lagi, saya lupa, nanti saya jelasin lagi. Yang penting ini dulu ya. 3 saudara, dari 3 saudara ini yang termasuk ahli waris adalah anak laki-laki dari saudara sekandung, anak laki-laki dari saudara sebapak. Berarti ibnu akhi syakik, ibnu akhi liab. Nah, rumus yang 1 mayit, 2 furu, 3 usul, 4 saudara, 5 anak dari saudara ini, dari 3 saudara, 6 baru paman. Nah, paman dalam bahasa Arab amun syakik. Itu dari jalur bapak. Kalau dari jalur ibu, paman itu bahasa Arabnya kholun. Kalau dari ibu, dari bapak, bibi itu kan ammatun. Kalau bibi dari jalur ibu, kholatun. Nah, lihat sini. Yang termasuk ahli warisnya siapa aja? Amun syakik. Amun syakik berarti paman sekandung. Syakik itu kan sekandung. Amun syakik. Kemudian amun liab. Gimana yang besar ini? Dah ya. Berarti paman sekandung, paman sebapak. Kemudian ibnu akhi syakik,
ibnu amin syakik. Ibnu amin syakik itu berarti anak laki-laki dari paman sekandung. Itu berarti rumus yang kelima, paman sekandung paman sebapak. Rumus yang keenam, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak. Rumus yang keenam. Ibnu amin li'ab. Ini saya ringkas saja ya. Saya ulangi. Rumus yang pertama, mait, entah itu zaud ataupun zaujah. Rumus yang kedua, furu. Rumus yang ketiga, asal usul. Rumus yang keempat, 3 saudara. Rumus yang kelima, anak dari 3 saudara itu yang termasuk ahli waris siapa. Rumus yang keenam, paman sekandung paman sebapak. Rumus yang ketujuh, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak. Rumus yang kedelapan, mu'tik mu'tiko. Nah, udah cuman 8 rumus ini aja kita langsung hafal. Cara mudahnya kalau memang sulit menjelaskan dengan pakai bahasa Arab ke orang pakai bahasa Indonesia aja. Rumus yang pertama, siapapun yang meninggal diposisikan sebagai suami ataupun istri, 1. Rumus yang kedua, huruf asal keturunan, atau bisa juga dengan bunua. Bunuwatun itu sama maksudnya keturunan. Berarti ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Pakai bahasa Indonesia aja kalau keumuman. Rumus yang ketiga, asal usul, berarti bapak, ibu. Kalau bapak, dua-duanya termasuk ahli waris, kakek, nenek. Kalau ibu, hanya nenek saja. Terus rumus yang keempat, 3 saudara. Saudara sekandung, saudara sebapak, baik laki-laki atau perempuan, letakkan di sebelah kanan bagian mayit. Rumus ini kalau untuk saudara seibu, letakkan di sebelah kiri bagian mayit. Tapi ingat, LKPR dulu, laki-laki perempuan, akun syakik dulu, uktun syakiko. Berarti kan laki-laki akun syakik. Uktun syakiko. Akun li'ab, uktun li'ab. Jangan kebalik. Misalkan di sini akun syakik, ini uktun syakiko. Di sini uktun li'ab, di sini akun li'ab. Enggak, LKPR. Laki-laki dulu baru perempuan, laki-laki dulu baru perempuan. Karena ini untuk mempermudah cara saya menjelasin nanti. Kemudian akun li'um, uktun li'um. Udah, berarti itu rumus keempat. Rumus kelima, dari ketiga saudara ini yang termasuk ahli waris mana? Gitu cara ngejelasin nanti. Ibnu akhi syakik, ibnu akhi li'ab, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara sebapak. Jadi kan ini saudara sekandung, saudari sekandung, saudara sebapak, saudari sebapak, saudara seibu, saudari seibu. Udah ya. Berarti udah 5. Rumus yang keenam, yang termasuk ahli waris lagi siapa? Begitu cara ngejelasin. Rumus yang keenam, paman sekandung, paman sebapak, amun syakik, amun li'ab. Ibnu amin syakik, siapa lagi termasuk ahli waris yang ketujuh, rumus yang ketujuh, anak mereka ini berarti anak dari paman sekandung atau paman sebapak, ibnu amin syakik, ibnu amin li'ab. Tapi ingat, anak laki-laki bukan anak perempuan. Makanya kalau anak perempuan dari paman, dia bukan. Atau misalkan anak perempuan dari saudara sekandung, misalkan Mbak ini, Mbak Hanju punya janganlah, nggak enak. Saya aja lah kalau gitu. Misalkan Ibu Ana meninggal, punya saudara sekandung laki-laki. Nah, saudara sekandung laki-laki dari Ibu Ana punya anak perempuan. Anak perempuannya nggak dapat. Tapi kalau anak laki-laki dari saudara sekandung dari Ibu Ana dapat, kan Ibu Akhi Syakik. Kalau bintu Akhi Syakik nggak dapat. Makanya itu. Jadi anak perempuan, anak laki-laki. Terus, udah ya. Nah, sekarang kita bahas tentang saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu itu maksudnya gimana? Misalkan begini, ini mayit, ya mayit, punya bapak ibu menikah misalkan. Ini anggap aja bapak, ibu, bapak. Ya enak ya, soalnya di sini susah nih. Zauja nanti takutnya kekecilan. Ibu, bapak. Nah, ibu bapak dari mayit ini menikah, punya anak A dan B. B ini salah satunya adalah mayit misalkan B ini. Mayit. Nah, ternyata bapaknya mayit ini punya istri tadi ibu, berarti kan kan. Nah, ternyata meninggal. Pakai ini aja, pakai apa aja lah. Biar sama dengan itu. Nah, ternyata ini meninggal kan. Nah, bapak yang mayit ini nikah lagi dengan yang lain gitu, dengan ibu yang lain. Menikah, punya anak C dan D. Jadi A dan B statusnya saudara sekandung. Tapi A, B, dan CD
mereka saudara sebapak, bapaknya sama gitu. Atau misalkan ternyata ibu ini bapak mayit ini meninggal